selamat datang di wawancara kita pada kali ini. Nah, pada episode ini kita akan berbincang dengan sosok yang sangat menginspirasi kita. Karena biasanya ketika kita mendengar mapres atau mahasiswa berprestasi itu kita langsung berpikiran ke mahasiswa yang mungkin sudah semester tua atau semester 4 ke atas. Narasumber kita berhasil mendapatkan prestasi, menjadi mahasiswa berprestasi, namun masih di semester 2 atau bisa dibilang masih maba. Nah, langsung saja kita sapa. Ini dia Kak Dita Sylvia. Halo. Halo Kak, jadi terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu yang sangat sibuk ya. Langsung saja. Sebelum kita membahas perjalanan Kak Dita menjadi mapres, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal Kak Dita nih. Boleh langsung saja perkenalkan diri Kak? Boleh banget nih. Halo, salam kenal semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Dita Sylvia Sari dari Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya baru semester 2, teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau tahu yang pertama kegiatan kakak atau kesibukan kakak. Mungkin lagi ngikutin organisasi atau UKM apa yang Kak untuk saat ini? Baik, untuk saat ini saya itu sedang mengikuti berbagai organisasi ya, maupun di kampus atau di luar kampus. Nah, yang pertama yang di kampus itu saya aktif sebagai anggota HIMA di bidang pengembangan minat dan bakat. Kemudian ada UKM juga, saya sebagai pengurus inti UKM Softball UNY. Dan kemudian saya juga aktif sebagai panitia dalam acara apa aja di kampus. Saya juga sangat-sangat inginlah mengikuti itu. Iya, sangat aktif ya untuk kegiatan Kak Dita ini. Ternyata aktivitasnya untuk maba semester 2 ini cukup banyak ya teman-teman. Ada kuliah ya tadi yang pastinya ada kuliah yang padat, ada mengikuti organisasi, mengikuti UKM dan aktif di berbagai acara. Nah, untuk selanjutnya saya juga penasaran nih Kak. Sejak awal ini memang sudah menargetkan menjadi mapres atau memang ini semuanya itu berjalan secara bertahap? Menurut saya itu saya tidak spesifik untuk jadi mapres ini gimana gitu. Nah, dari awal tuh sebenarnya saya kurang tahu atau belum tahu kalau di UNY itu adanya mapres gitu ya. Sebenarnya dulu saya dari SMA sudah mengikuti olahraga softball di kabupaten saya yaitu Kulon Progo. Nah, itu saya mengikuti latihan setiap hari dan setiap tahunnya itu pasti ada lomba. Nah, di situ saya bersungguh-sungguh untuk latihan. Nah, itu saya targetkan untuk mendapatkan prestasi gitu. Nah, saya juga tidak menyangka dengan adanya itu saya juga dapat berprestasi dan kemudian menjadi mapres di UNY pada semester 2 ini, Kak. Keren sekali ya teman-teman. Yang pastinya ini nanti akan sangat menginspirasi kita semuanya. Nah, karena biasanya kan kita para maba itu apalagi di semester 2 ya, masih di semester 2 itu masih sibuk-sibuknya beradaptasi nih dengan lingkungan kuliah yang berbeda sekali dengan lingkungan kita dulu SMA. Seperti itu. Sementara Kak Dita ini udah mulai aktif di berbagai kegiatan ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Kak, waktu semester 1 ini ya, kegiatan apa saja yang mulai Kakak ikuti untuk memulai yang akhirnya Kakak bisa mengikuti mapres ini? Sebenarnya saya kan berprestasi di bidang olahraga. Nah, ini tuh di luar kampus sebenarnya. Nah, itu tuh saya mengikuti softball itu sudah dari SMA. Nah, persiapannya pun dari sebelum masuk di UNY. Nah, di situ saya bersungguh-sungguh nih latihan dan menargetkan juara pada lomba tersebut. Dan alhamdulillahnya tercapai nih, terwujud nih, jadi
mapresnya Mapresnya. gitu, soalnya Keren. mendapatkan juara pada kompetisi itu gitu Ah, Kak. iya. Berarti memang sejak awal ini Kak Dita sudah memanfaatkan kesempatannya ya buat Iya. bisa menjadi mapres dengan berbagai kegiatan yang banyak tadi ya teman-teman. Nah, saya kan juga melihat kakak tadi bercerita bahwa aktif di Hima maupun di kegiatan yang lainnya. Nah, apa yang membuat Kak Dita ini tertarik bergabung dengan organisasi atau Hima tadi atau aktif di berbagai acara kampus tadi? Padahal kan jadwal aktivitas kuliah nih yang saya alami juga sangat padat ya. Iya, Dan betul juga sekali. aktivitas lainnya, mungkin latihan softball juga kan Kak? Iya. Nah, apa yang membuat kakak ini bisa tetap mau bergabung organisasi seperti itu? Iya, menurut saya karena organisasi itu sangat seru ya. Saya sendiri orangnya sangat apa namanya, ekstrovert. Nah, saya sangat suka mencari relasi baru, mencari hal-hal Mencari baru, teman baru juga. mencari teman baru. Iya, betul sekali. Yang tentunya sangat yang saya inginkan yaitu pengalaman baru Kak gitu. Dan kalau kita mau ikut organisasi itu kita dapat pengalaman baru, teman baru, relasi baru. Nah, semuanya itu dapat gitu Kak. Jadinya saya sangat minat sekali Kak dalam hal-hal yang seperti itu gitu Kak. Nah, berarti memang sesuai passionnya Kak Iya. Dita ya. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Banyak orang menganggap, mungkin saya sendiri juga menganggap bahwa organisasi itu hanya menambah kesibukan seperti itu. Enggak. Ternyata mindset seperti itu salah ya Mindset teman-teman. seperti itu salah. Iya. Ternyata Kak Dita melihatnya itu sebagai tempat belajar ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak. Bagian ini yang paling membuat saya kagum ya dengan Kak Dita. Nah, bagaimana cara kakak untuk membagi waktu antara kuliah yang padat tadi, mengikuti organisasi dan juga latihan softball? Iya, dari kuliah dulu ya. Kuliah kan yang paling penting, yang paling utama. Nah, itu saya dahulukan. Jadi misal nih ada kuliah luring, nah itu sebisa mungkin harus wajib berangkat. Kemudian untuk kegiatan rapat di Hima atau di UKM itu udah ada jadwalnya. Kalau di Hima itu saya bilang dulu nih sama ketuanya, misal saya hari ini ada latihan, hari ini ada UKM. Nah itu nanti dari ketuanya itu menyeleksi dari acara-acara anggotanya. Nah di hari yang free gitu nanti ketuanya ini menyiapkan untuk rapat gitu. Jadi saya membagi waktunya seperti itu. Kemudian kalau memprioritaskan yang mana dulu, saya itu memprioritaskan dari segi yang mana dulu nih yang udah dijadwalin. Misal setiap hari Selasa nih saya harus latihan ke Kulon Progo. Nah terus kemudian di hari tersebut juga ada acara mendadak di jam yang sama. Nah itu saya harus memilih tetap latihan karena sudah dari awal terbentuk Terjadwal gitu ya, Kak? Iya seperti itu. Kemudian yang rapat atau acara juga seperti itu Kak. Jadi memang manajemen waktu itu sangat penting sekali ya Betul Kak. sekali. Kalau misal ada jadwal yang bertabrakan itu didahulukan mana yang terjadwal dari Iya, awal betul sekali. seperti itu. Nah selanjutnya pernah nggak kakak ini berada di titik yang merasa kewalahan? Jadi kayak antara acara ini, antara rapat ini seperti itu Kak? Pernah banget, itu sangat pernah, sering Sering sekali sering ya? banget. Misal ya pagi kuliah, nanti siangnya karkom, sorenya UKM, terus nanti malamnya rapat, kemudian belum lagi ngerjain tugas, terus nyiapin proker. Terus misal ikut acara di apa gitu kan juga butuh ini ya Kak, butuh waktu untuk memikirkan lah, untuk menyiapkan lah gitu Kak. Iya benar. Saya rasa juga banyak ya pastinya mahasiswa yang relate dengan Kak Dita.
Namun di tengah kesibukan kakak nih ya, kakak akhirnya kan bisa menjadi mapres di semester 2. Menurut saya itu time manajemennya itu bagus sekali ya teman-teman, dan ini bisa juga ditiru buat teman-teman yang mungkin banyak mengikuti UKM, hima juga, atau mengikuti acara-acara di kampus seperti Kak Dita tadi. Nah, saat pertama kali kakak ingin mengikuti mapres atau mengikuti lomba Sobel ini nih kak, apa yang pertama kakak pikirkan saat itu? Atau emang harus menang nih, atau emang coba-coba dulu gitu? Saya targetkan bersama teman-teman dan coach saya harus menang. Harus menang. Harus Mindset menang. yang bagus ya Harus teman-teman. menang. Pokoknya itu harus menang. Sebisa mungkin harus menang gitu kak. Kalau Jadi mungkin, tidak ada kata mundur gitu loh. iya benar, itu sangat sangat bagus ya teman-teman. Mindset harus menang. Tuh. Kalau saya mungkin di posisi kakak ya, mungkin awalnya minder ya karena masih di semester 2. Mungkin kita ya ada di pikiran kita kalau mau mapres itu harus semester atas dulu atau harus memiliki pengalaman dulu nih. Apa kakak sempat berpikir seperti itu awalnya? Awalnya sih iya. Soalnya kan prestasi saya juga di bidang non akademik ya. Kemudian kakak-kakak tingkat saya ya itu prestasinya di akademik, misal PKM, Penelitian, PR, gitu iya, ya, Kak? seperti itu. Nah itu saya juga sangat terinspirasi. Semoga kedepannya saya bisa ikut seperti itu dan kembali lagi menjadi mapres. Amin. Kita sama-sama mendoakan ya, dan semoga kita juga bisa menjadi mapres selanjutnya mengikuti jejak Kak Dita nih. Nah tadi kan kakak sempat ada keraguan ya. Nah lalu gimana cara kakak buat bangkit, buat mengatasi keraguan tersebut dan tetap yakinin diri gitu bahwa bisa nih aku jadi mapres walaupun masih di semester 2 seperti itu? Sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Nah kita itu harus memupuk rasa semangat, rasa optimis. Kalau kita itu bisa, kita itu jangan menyerah kalau kita belum mencoba. Sebisa mungkin, misal ada kesempatan ya, kalian itu harus mencobanya gitu. Jangan takut kalah, jangan takut nggak bisa, itu jangan. Seharusnya kalian itu harus optimis Ya. kita itu bisa. Kalau kita nggak mencoba, bagaimana kita gimana bisa mau tahu ya teman-teman, iya, kemampuan kita iya, seperti itu. Nah ini menurut saya sangat menarik sekali ya, karena banyak sebenarnya mahasiswa yang mereka sangat memiliki potensi ya kak, namun mereka untuk mencoba berlomba, mencoba bersaing, mencoba keluar dari zona nyaman itu tuh mungkin nggak berani karena takut salah, takut kalah itu tadi ya kak. Betul sekali. Nah selama proses seleksi diri sendiri ini, menurut kakak tantangan yang kakak hadapi itu apa aja? Tantangan yang saya hadapi diri saya sendiri ya, diri saya sendiri. Nah sempat saya merasa kecapean. Nah capek dengan diri sendiri, karena kesibukan yang sangat padat ini, kan juga memerlukan waktu nih buat istirahat juga kan. Stamina juga. Iya, itu yang bikin saya kurang. Mungkin itu kak. Ternyata itu tantangan terbesar menurut Kak Dita nih. Nah Iya. dari semua tahapan yang udah dijalani tadi ya kak, bagian apa atau bagian mana yang menurut kakak itu paling sulit dan sangat menguras tenaga dan juga pikiran kakak nih, menguras mental gitu? Sangat menguras mental. Mungkin di fase apa? Di fase ini ya, menghadapi proses. Soalnya proses itu adalah hal utama yang membuat kita itu akan mencapai tujuan gitu. Nah dalam proses kita itu harus diajar habis-habisan supaya kita itu nantinya pada saat kita
misalnya lomba Mm-mm. itu tuh udah kita nih udah kuat nih, mental udah kuat. Mental Jadi penting banget ya Kak. penting banget. Makanya dari itu dari latihan-latihan, dari omongan-omongan coach, itu yang membuat saya bisa ngelatih mental saya gitu loh. Misal dimarah-marahin, Nah, itu. dibentak-bentak, nah itu jadi wow, menurut saya sudah hal biasa seperti itu. Jadi memang latihan mentalnya itu udah dari sebelum-sebelumnya ya Kak. Jadi Iya, emang betul sekali. dari coachnya Kak Dita juga udah melatih mental para anak didiknya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita melihat ke belakang nih sekarang, menurut kakak pengalaman organisasi dan juga softball ini apa ikut berperan dalam keberhasilan menjadi Mapres ini? Sangat-sangat berperan Sangat, ya, Kak, karena saya berprestasi di bidang non akademik juga, khususnya di softball. Itu merupakan sebuah pencapaian menurut saya, pencapaian sebagai Mapres, pencapaian juga sebagai Bisa keluar zona nyaman mungkin? iya itu. Soalnya kan dari Mapres gitu saya dapat menjadi contoh buat adik-adik adik-adik tingkat nih untuk motivasi nih. Jangan menyerah dulu. Kita targetkan nih, kita tuh bisa jadi Mapres gitu loh. Ada lomba apa aja kita ikutin lah, yang penting tuh kita ikut, kita nyoba. Dari situ kita dapat pengalaman, dapat belajar. Mungkin kalau gagal kita dapat belajar dari kegagalan tersebut dan kita terapkan di lomba berikutnya lagi. gitu. Nah, menurut saya juga kakak ini bisa memotivasi teman-teman sebaya juga ya Kak. Iya. Karena nggak semua orang bisa seperti Kak Dita nih mau mencoba atau mau keluar dari zona nyaman seperti itu. Sekali. Nah, selanjutnya nih apa pelajaran terbesar yang kakak dapatkan dari organisasi yang sudah kakak ikuti? Mungkin atau dari olahraga yang akhirnya bisa membantu kakak nih untuk jadi Mapres. Pelajaran terbesar yaitu lebih terbuka ya, pikirannya itu lebih terbuka, atau growth mindset. Betul gitu. Jadi kita itu nggak stuck nih, pikirannya tuh di situ-situ aja. Nah, kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita. Terus ikut merasakan apa yang ada di dunia luar itu apa. Kita jadi tahu gitu Gimana dunia luar itu gimana. Nah, kita bisa tahu gimana atmosfer di dunia luar itu seperti apa gitu. Jadinya tuh kita wow, bisa kita ikut merasakan iya, ya. tahu gitu loh. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman ya, karena ternyata berprestasi itu tidak hanya di hal akademik ya. Iya, bisa juga di non akademik. Misalnya teman-teman memiliki hobi di luar akademik itu bisa juga ditekuni ya Kak. Iya, dan sangat bisa. Dan ini tadi bisa menjadi mahasiswa berprestasi di kampus kalian seperti itu. Tetapi tentunya juga dari pengalaman dan juga pengalaman yang tadi sudah Kak Dita sebutkan dari sebelum kuliah memang sudah mengikuti berbagai lomba seperti itu. Nah, saat dinyatakan atau saat Kak Dita tahu diterima sebagai mahasiswa berprestasi di UNY ya, apa reaksi atau perasaan yang pertama Kakak rasakan ya? Yang pertama yaitu sangat-sangat bersyukur saya bisa menjadi Mapres di semester 2 ini. Syukur saya ucapkan kepada Tuhan, saya sembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu support, kemudian kepada teman-teman saya juga yang sudah mendukung saya, dan saya sangat berterima kasih kepada coach dan teman-teman sehingga
dapat menjadi mahasiswa berprestasi ini. Tentunya jadi Kak Dita yang sekarang nih yang hebat Iya. banget ini tuh nggak lepas dari dukungan orang-orang sekitar ya Iya, Kak, betul dari sekali. teman, dari orang tua dan Mm-mm. dari coach Kak Dita Betul tadi. sekali. Nah ini juga pasti menjadi momen yang sangat berkesan. Mm-mm. Nah kalau boleh tahu nih Kak, Iya. siapa orang yang pertama kali Kakak kabari saat Kakak keterima menjadi mapres nih? Tentunya ibu saya. Tentunya orang tua ya teman-teman. Iya, tentunya orang tua, karena orang tua itu yang paling pertama dan utama ya teman-teman. Oke, jadi rasa penasaran kita sudah terjawab ya teman-teman. Nah, setelah berhasil dan setelah keterima menjadi mapres nih, apakah ada perubahan dalam cara kakak memandang diri kakak? Mungkin cara pandangnya menjadi, wah aku udah hebat nih, atau wah aku masih perlu untuk berproses lagi nih, seperti itu. Menurut saya sih saya tuh harus terus berproses terus ya Kak. Jadi nggak ada kata puas sebelum semuanya itu tercapai gitu. Menurut saya ini baru awalan. Nah, saya masih berproses gitu, harus berproses dan harus mentargetkan supaya saya itu bisa jadi orang yang berprestasi, kemudian membanggakan kedua orang tua gitu Kak. Oke, nah saya sangat suka sekali ya dengan jawaban Kak Dita bahwa kita memang harus terus selalu berproses, bahwa ini tuh baru langkah awal Kak Dita ya. Betul Nantinya sekali. mungkin Kak Dita masih akan mengikuti lomba-lomba lagi dan akan menjadi mahasiswa berprestasi lagi di Amin. semester selanjutnya. Amin. Oke, nah banyak mahasiswa semester awal seperti kita nih ya. Iya. Yang mungkin merasa belum cukup mampu atau masih minder nih Kak untuk menjadi mahasiswa berprestasi, Iya. karena merasa masih baru dan di dunia perkuliahan itu rasanya masih baru dan masih minim pengalaman nih Kak. Nah, apa pesan Kakak untuk para sebaya kita nih Oh, iya. agar bisa termotivasi untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi walaupun masih maba seperti itu? Baik, pesan untuk teman-teman ya. Menurut saya kalian itu jangan minder, jangan rendah diri, jangan jangan merasa kurang gitu. Nah, kalian itu harus terbuka, kalian itu harus mampu percaya diri, terus berproses, kemudian keluar dari zona nyaman kalian berani, kalian optimis. Nah, dari situ nanti kalian itu akan mendapatkan pengalaman dan juga relasi yang baru, yang lebih luas seperti itu. Nah, kalian itu nanti juga dapat berprestasi. Jadi kalau misal kalian diajuin nih sama dosen suruh ikut lomba ini, ya udah ikutin aja. Kalian jangan merasa minder atau bagaimana. Kalian itu harus harus bisa gitu melawan rasa takut dari diri kalian gitu. Gitu Kak. Itu tadi motivasi dari Kak Dita ya teman-teman, yang Iya. bisa kita gunakan untuk kita berjalan selanjutnya. Walaupun masih di semester awal, kita juga harus mencoba keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Betul sekali. Oke, kita udah ada di penghujung acara ini ya teman-teman. Tadi udah ada motivasi dari Kak Dita dan juga sudah saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Makasih banyak buat Kak Dita atas cerita dan inspirasinya. Mungkin kita nanti akan mewawancarai Kak Dita lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Bye bye.